warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutus salah satu ustaz yang mana pada hari ini, malam ini 1 Ramadan, bertepatan pada tanggal 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah, di mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mukmin Al-Wadi Damas Raya, Sumatera Barat. Pada malam 1 Ramadan ini akan ada soal jawab, yang mana soal jawab pertama yang kami bacakan insyaallah di Masjid Imam Ahmad Tiket Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz Said, saya mau berniat puasa di bulan Ramadan, bagaimana meniatkannya? Soal kedua, ketiga, baca aja. Soal kedua, bagaimana dengan mereka yang melafazkan niat dengan lisan mereka dan berkata nawaitu sauma godin fardu sahri Ramadan Allah Ta'ala. Ada Alhamdulillah Ta'ala. Soal ketiga, bagi yang berpuasa Ramadan, kapan meniatkan dan mengharuskan setiap hari? Haruskah setiap hari? Soal keempat, apakah sahur hukumnya wajib? Soal kelima, kapan waktu sahur yang diperbolehkan disyariatkan ini? Yang keenam, dari waktu yang panjang tentang waktu sahur, apakah ada waktu yang terbaik? Pertanyaan ketujuh, apakah ada makanan khusus yang terbaik di waktu sahur? Kemudian pertanyaan yang ke-8, jika kita sudah selesai sahur, kemudian kita mendengar azan kedua, bolehkah kita minum kembali? Tidak boleh pada dasarnya, namun diperbolehkan bagi rukhsah. Yang ke-9, siapa mereka yang diberikan rukhsah? Pertanyaan yang berikut. Yang ke-10, apa hukumnya imsak meninggalkan makanan sekitar 15 menit sebelum azan kedua? Sudah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib di awal dari bulan Ramadan 1443 Hijriah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah mempertemukan kita dengan ikhwanuna di Tikiraya di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, yang mana pada kesempatan ini kita mempunyai beberapa pertanyaan seperti yang tadi dibacakan oleh saudara kita. Maka pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Said, saya mau berniat puasa di bulan Ramadan, bagaimana meniatkannya? Maka perlu diketahui barakallahu fikum
bahwa niat adalah syarat diterimanya segala ibadah. Karena niat ikhlas untuk Allah dalam segala peribadatan ini adalah intisari dari diterimanya suatu amalan. Yang mana pendalilannya seperti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih dari Umar ibn al-Khattab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya tidaklah dari amal-amal yang diterima itu kecuali benar niatnya. Barang siapa yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia diterima. Dan barang siapa niatnya untuk mendapatkan dunia dan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana cara kita berniat? Perlu diketahui barakallahu fikum bahwa niat itu mahalluha fil qalb, la fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan dengan lisan. Maknanya niat itu di dalam hati kita, bukan dilafadzkan dengan lisan. Maka oleh sebab itu banyak pendalilannya, di antaranya hadis Nu'man ibn Bashir, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Maka pada hati itu ada suatu, maka pada tubuh itu ada suatu daging, yang jika daging itu baik, dia akan baik seluruh amalannya, dan jika daging itu buruk, akan buruk seluruh amalannya. Maka daging itu adalah hati. Maka seseorang yang ingin berpuasa, maka wajib baginya untuk meniatkan, dan niatnya di dalam hati. Meniatkan ikhlas puasa ini untuk Allah Jalla wa'ala, namun niatnya di dalam hati. Maka ini jawaban dari soal yang pertama, ain waladuk? Ain waladuk? La ahad. Aina gufran? Yusran. Soal yang kedua, bagaimana dengan mereka yang melafadzkan niat dengan lisan mereka, dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Maka telah banyak dari kaum muslimin yang kami perhatikan dulu, bahwa mereka setelah selesai dari salat tarawih, kadang-kadang melaksanakan kur bersama imam, di mana imamnya mengatakan, ayo kita baca niat, ayo kita lafadzkan niat kita. Nawaitu shauma ghadin, dibaca nawaitu shauma ghadin fardu syahri Ramadan, fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Maka bagaimana hukumnya melafadzkan niat dengan lisan dan membuatkan lafaz-lafaz seperti ini? Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa melafadzkan niat dengan lisan itu perkara yang muhdatsah, perkara yang baru, tidak ada sunnahnya. Dan dia termasuk dari perkara yang baru dan perkara yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya. Karena apa? Karena asal dari niat itu di dalam hati, seperti kami sebutkan tadi, hadis Umar yang muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat, bahwa seluruhnya dari amal-amal ini diterima atau tidaknya diniatkan. Dan niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Sesuai dengan hadis Nu'man ibn Bashir, bahwa Allah menjadikan pada jasad seseorang itu hati, yang mana jika dia berniat kebaikan akan baik seluruh amalannya, dan jika dia meniatkan keburukan akan buruk seluruh amalannya. Maka dia adalah hati.
Maka meniatkan seseorang, saya ingin berpuasa besok, maka diniatkan di dalam hati, besok saya niat untuk berpuasa di hari pertama. Maka di dalam hati, tidak setelah selesai tarawih nanti dikatakan bersama-sama nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan, maka ini perkara yang muhdatsah. Kenapa dikatakan perkara yang muhdatsah ataupun bid'ah ataupun perkara yang baru? Karena telah ditutup Al-Qur'an di Hajjatil Wada, di saat turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu atau bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan atas kalian kenikmatanku, dan aku ridho kepada agama Islam. Dan Islam pada turun ayat itu tidak ada mereka para sahabat dan nabinya melafadzkan niyah. Maka diturunkan Al-Quran dan ditutup Al-Quran, tidak diturunkan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan tidak melafadzkan niat dengan lisan, bahkan meniatkan di dalam hati. Dan begitu pun telah diturunkan oleh Al-Quran di dalam surat An-Nahl, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan Al-Quran tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Berkata Mujahid dengan sanad yang sahih dari Al-Waraqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, maka sanadnya sahih. Berkata makna ayat ini, dan kami menurunkan penjelas dari segala sesuatu Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dari al-halal dan haram, dari yang disyariatkan semuanya. Maka tidak disebutkan di Al-Quran tentang permasalahan meniatkan itu, disebutkan di atas lisan, tetapi niat itu di dalam hati. Maka hadis ini ataupun ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih. Dan begitu pun dari hadis-hadis yang banyak sekali, seperti hadis Salman, di mana datang seorang Yahud kepada Salman, hal allamakum rasulukum kulla syai'in hattal khira'ah, maka apakah Nabi Muhammad, Nabi kamu telah mengajarkan segala sesuatu sampai perkara yang berhubungan dengan masuk WC? Maknanya agama Islam itu lengkap sekali. Dikatakan oleh Salman, na'am, maka kami telah dilarang oleh Allah an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanji bi aqal min salatati ahjar aw an nastanjiya bi raji aw bi adhamin. Tentu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk permasalahan WC itu tidak boleh menghadap dan membelakangi WC di saat membelakangi kiblat dan menghadap kiblat di saat masuk WC, dan tidak boleh untuk membersihkan kotoran dengan tangan kanan, dan di saat safar tidak boleh